Selamat datang semuanya kembali lagi di Taring Mahasiswa bersama saya dan juga 3 narasumber baru kita. Kali ini kita membawakan konten sedikit berbeda. Kali ini akan lebih serius lagi, anjay. Karena biasanya kita podcast kebanyakan bercanda. Ini bakal isi daging. Nama kontennya adalah MGA, tapi itu bukan mata kuliah. Konten kali ini adalah Meet sekali, asik. Anjay. Orang. Oke, di konten kali ini kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita tentunya, karena PKKMB masih lumayan hangat ya. Baru terjadi hari Minggu kemarin dan sekarang hari Kamis masih lumayan hangat lah. Untuk itu kita akan bawakan dari maba-maba. Pertama-tama kita akan menanyakan tentang data diri. Nama kalian? Ya, kenalin nama aku Sifat Dafadia dari Prodi Sastra Inggris. Halo semuanya, nama aku Nafa dari Prodi Sastra Inggris. Halo, perkenalkan nama saya Suryadi Wijaya dari Prodi Sastra Jepang. Oke. Jangan kaku-kaku banget dong. Selalu santai ya, santai. Relax. Umur. Karena ini akan menentukan cara bicara saya kepada kalian. Halo, umur aku 19 tahun. Umur aku 18 tahun. Halo, umur saya 20 tahun. Oke. Hobi? Hobi nyanyi. Hobinya menggambar. Hobi saya di dalam musik. Moto hidup. Karena ini akan menentukan cara arah pembicaraan kita. Moto hidup. Foto hidup. Oke. Untuk hidup sukses di kemudian hari. Foto hidupnya no one can stop me. Jadi kayak gak ada yang bisa ngeberhentiin mimpi. Mantap. Sir? Kalau saya cukup simpel, hidup segan mati tamam. Hebat. Oke. Gue pengen nanya nih dari buat kalian. Ini mungkin 2 pertanyaan ini bakalan jadi pertanyaan basic ya. Kalian tahu Jia dari mana? Kan di Bekasi kan udah jelas kampus banyak ya kan. Ya. Kalian tahu Jia tuh dari mana? Kalau aku dari Kuiper. Kuiper. Iya. Kuiper kampus. Oh, dia masukin ya? Iya. Ada dimasukin. Oh, ada. Iya. Kalau aku jadi dari STB aja ada yang ke sekolah, promosi gitu. Oh. Sudah. Di SMK Telasandi. Telkom. Telkom. Ambun. Iya, ini banget. Sir? Kalau untuk saya tahu STB Jia karena Shiro Sensei. Sebelumnya Shiro Sensei adalah translator di perusahaan saya. Oh, berarti dia ada kedekatan emosional. Untuk Shiro Sensei. Shiro Sensei nggak tahu muka saya. Oke. Cukup menarik nih. Cukup menarik. Gue lumayan kaget kalau ternyata dia tahu dari Shiro Sensei. Oke, lanjut. Berarti kan lo masuk Jia nih. Lo berarti sastra semua kan berarti kan? Betul. Gue pengen nanya nih, kenapa dari sekian banyak jurusan kan di Indonesia terutama ya kan, jurusan udah banyak kan, ada perhotelan, ada bisnis, ada akuntansi, dan masih banyak yang lain. Kenapa dari sekian banyak jurusan yang ada, kalian milih sastra? Sebenarnya kalau dipikir itu sastra itu kan kayak bahasa dunia gitu, sastra Inggris. Jadi Universal. ya jadi itu bahasa semua dunia. Kalau saya sebenarnya salah jurusan Kak. Kenapa Anda bisa gini? Ini menarik. Karena kan bisa dibilang kan kayak lu masih baru ya, kayak semester 1 baru menjalani 4 hari ya kan. Seharusnya jawab biasanya dari yang gue temuin tuh
jawaban-jawaban itu tuh biasanya ketika lu Semester semester 3, minimal banget semester 3. Karena enggak, jadi awalnya emang sebenarnya pengen masuknya Telkom, cuman kan nggak lolos. Terus habis itu disuruh orang tua kesini, ya udah jadi kayak gitu. Segala macam. Kalau untuk dari saya masuk sastra Jepang agar bisa memudahkan saya bekerja gitu di dalam perusahaan saya. Karena ini tuh termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ya, jasa benerin mesin. Nah, karena itu tuh banyak orang-orang Jepang ya. Jadi itu untuk memudahkan saya kerja aja. Oke, berarti secara tidak langsung lu bilang kalau lu masuk sastra Jepang berarti karena tuntutan pekerjaan. Ya, Betul. betul sekali. Oke. Apakah sebelumnya nih kayak mungkin kalau untuk Inggris ya, mungkin ini karena kita ada sedikit perbedaan zaman ya kan, karena di zaman gue itu cuma ada bahasa Inggris nih, ya kan? Sementara bahasa Jepang belum masuk gitu kurikulumnya. Kayak apakah lu itu kalian bertiga nih terutama pernah belajar sebelumnya di belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Jepang sebelumnya selain di entah itu SMA kalian atau di perkuliahan? Di tempat les pas SD. SD tempat les. Nama lesnya? Nggak boleh. Dan bukan sponsor. Kalau itu dari SMK ada sih, tapi kalau misalkan itu otodidak waktu SMP. Iya, berarti Kan masukan apa? Kalau itu bahasa Jepang, kalau bahasa Inggris kan dari SD. dari SD. Ya memang bahasa Inggris biasanya dari SD, ya dari SD sih. Berarti sedikit banyak lu tahu lah ya tentang bahasa Jepang. Ya sedikit. Kalau untuk saya sih udah dari SMP sudah ada bahasa Jepangnya, terus SMK juga ada bahasa Jepangnya lagi. Ditambah lagi di dalam kerjaan saya isinya orang Jepang semua. Berarti kayak Learning by doing. ya. Nice. Menarik. Oke. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin bakalan lumayan berat, bisa dibilang begitu ya. Kira-kira nih, karena lu kan masuk JIA, tidak mungkin lu datang ke JIA dengan tangan kosong ya kan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang dia masuk kuliah nggak harus di JIA ya, kayak dia masuk kuliah itu dengan tangan kosong hanya karena kayak gue disuruh nyokap gue, gue disuruh sama siapalah gitu, tanpa dia ingin melakukan sesuatu di JIA. Kira-kira untuk kedepannya nih, karena kan lu masih semester 1 juga, jalan lu masih panjang kan, masih ada 7 semester lagi. Kira-kira apa yang bakalan lu lakuin di JIA? Memperbanyak ikut kegiatan aja sih, kayak misalnya webinar, KM gitu. Tapi tidak kan kalau misalkan untuk itu kan misalkan untuk ikut kayak webinar atau UKM itu kan bisa dibilang wajib ya kan. Iya. Apalagi webinar dapat sertifikat itu kan kalau di JIA sendiri kayak lo harus ngumpulin sertifikat baru lo bisa ikut skripsi. Sedengaran gue ya dari kating-kating sebelumnya. Kira-kira selain itu Selain itu lagi sih nggak apa. Gak usah aku. Berarti nggak ada. sih. Ya, oke. Cuma pengen nambah skill gitu sih sebenarnya. Buat basic skill gitu kalau masuk ke kan sastra Inggris ya. Udah ada sih, cuman kayak pengen nambah lagi gitu. Berarti lu, Terus pengen aktif aja sih. Berarti lu ingin mempertajam apa yang sudah lu asah sebelumnya berarti. Iya gitu kan. Oke, nice.
sama halnya dengan saya ya, termasuk seperti itu juga gitu. Karena kan di dalam pekerjaan saya itu rata-rata isinya orang Jepang dan kita yang butuh berkomunikasi dengan mereka. Sampai kapan gitu mau kan kita istilahnya berbeda bahasa gitu ya. Kita bahasa Indonesia, mereka tuh bahasa Jepang. Jadi akan susah, sangat sulit berkomunikasinya. Oke, emang nggak enak sih kalau misalkan kita kayak kita kerja di satu tempat tapi ada language barrier di situ kayak Betul sekali. kerja juga jadi nggak nyaman kan. Betul. Menurut lo nih, berarti kan lo bocahnya karena lo sudah masuk kuliah, berarti lo kan lo bocahnya kuliah banget nih kan, kuliah pars ya. Kira-kira sepenting apa sih kuliah menurut lo? Penting banget kan. Kenapa? Pentingnya kenapa? Ya untuk masa depan. Karena rasanya kalau misalkan enggak sih baru lulus juga ya, baru untuk fresh graduate. Nah kemarin tuh ngelamar, coba ngelamar gitu kayak kebanyakan kok S1 gitu, kalau yang SMK kayak susah gitu. Jadinya yang penting sih kalau lulus. Berarti lu SMK dulu nih? Iya SMK. Ini setahu gue ya. Ini balik lagi ke pengalaman pribadi gue. Setahu gue, kalau untuk SMK yang fresh graduate justru lebih banyak. Setahu gue. Ada, cuman balik lagi ke ini, waktu itu kan BKK, jadi kan yang ngurus kan BKK sekolah ya. Itu yang ngurus sudah nggak ada. Jadi baru banget pas angkatan saya keluar, orangnya udah nggak ada, jadi nggak ada yang bisa bantu buat nyari kerja. Jadi banyak juga teman-teman saya masih pada gitu. Nggak mau kan. Oke, sebelum itu silahkan diminum dulu. Silahkan minum, kali aus ya kan, minum aja nggak apa-apa, santai aja kita kan. Kalau untuk pendapat saya sih untuk kuliah ini ya, karena saya lulusan SMK ya. SMK-nya juga bukan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sekarang. Karena pekerjaan sekarang itu di teknik mesin lah intinya, di mesin pabrik. Lulusan saya tuh lulusan perhotelan. Lu SMK perhotelan? Iya. Lumayan jauh sekali ya dari perhotelan ke Banting setir lah ibaratnya. Saya SMK-nya di perhotelan karena kerja di hotel sangat monoton ya. ya Untuk bisa dibilang sih seperti itu. Di hotel saya jenuh, sudah hampir mau 2,5 tahun kerja lah sampai akhirnya pindah ke teknik mesin ini, dan benar-benar terasa gitu ya kalau lulusan hanya SMK itu jenjang karirnya itu tidak akan tinggi. Mungkin bisa tinggi tapi butuh waktu dan butuh juga yang namanya takdir ya. orang dalam juga Ya, orang dalam juga sangat penting gitu. Tapi untuk jenjang karir ke depan itu memang harus mengambil perkuliahan gitu. Lu dari apa sendiri? Kenapa? Nah, tadi sempat terhambat. Kenapa kuliah penting gitu? Karena di dunia pekerjaan juga butuh kuliah juga sih, susah. Harus ada yang S1. Berarti itu ya sama kayak yang tadi dibilang Surya berarti Iya, sama. untuk menopang jenjang karir lu ke atasnya bagaimana? Nah, ngomongin soal kuliah ya. Kuliah itu kan mahasiswanya dibagi dua nih. Dibagi dua, ada mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang pasif gitu ya kan. Ya, yang sering terdengar di telinga kita adalah kupu-kupu ya kan. Kuliah pulang. Nah, menurut lo nih, ini menurut lo bertiga, salah nggak sih kalau misalkan kayak kita nih sebagai seorang mahasiswa, kita tuh pengennya jadi mahasiswa yang kupu-kupu, sedangkan kita tuh sama masyarakat ya, di mata masyarakat kayak mahasiswa tuh dituntut untuk menjadi orang yang aktif, dituntut untuk menjadi orang yang kritis. Tapi ketika ada orang yang memilih untuk dia jadi
kupu-kupu itu sebenarnya salah nggak sih kalian? Tergantung sih. Kayak kalau nggak salah juga takutnya dia kan pulang juga ada kerjaan baru. Ya betul. Jadi langsung pulang, jadi nggak bisa sempat ngikutin UKM di sekolah di kampus. Depend on itu sih. Kalau gitu kan biasanya nih kita lihat dulu nih dari orangnya tuh kayak apa. Misalkan kan kita kan di kuliah itu ada batasan umur ya. Perbedaan umur kan sekarang sangat jauh. Ada yang udah berkeluarga, ada yang sudah kerja. Nah, jadi itu kita emang benar-benar harus menyesuaikan sih dengan yang namanya waktu. Karena itu tuh penting banget. Jadi nggak ada salahnya untuk jadi kupu-kupu kalau emang orang ini tuh tidak keberatan. Tapi kalau untuk yang masih muda, coba untuk aktif. Nah, ingat, para pendengar, meskipun saya out frame, berarti coba untuk menjadi aktif gitu ya. Karena itu juga bisa membantu fondasi. Karena sayang sekali itu masa muda kalau tidak dimanfaatkan sebaik. Ya betul. Kalau dari tadi yang gue dengar nih kan, kayak kan umur lo lumayan ya bisa dibilang masih kayak, berarti bisa dibilang lo abis lu berdua ya terutama ya, abis SMA langsung kuliah gitu. Dan mungkin lu juga suka kayak, mungkin lu sempat gap year, cuman ketika lu masuk ke dunia kampus itu pasti bakal beda kan. Iya. Apakah lu mengalami culture shock ketika lu transisi dari lu yang SMA terus ke kuliah, terus juga atau mungkin dari transisi lu dari SMA terus kerja terus kuliah, itu kan udah pasti lingkungannya beda ya kan, orang-orang juga beda ya. Lu mengalami culture shock nggak sih? Banget sih. Banget sih. Banget. Iya, banget. Kayak gimana tuh culture shocknya? Dari pertemanan gak seseru SMA. Iya. Ya setelah SMA. Mungkin gini, gue paham. Maksudnya kayak mungkin karena lu masih kayak masih baru juga mungkin ya. Jadi lu masih belum bisa menemukan kliknya di mana. Tanda kutip polos. Kalau untuk saya sih sebenarnya karena sudah terlalu sering bekerja ya. Jadi bergaulnya tuh di atas 20, 30, 40 lah seperti itu. Jadi udah terlalu terbiasa untuk formal ya. Terus masuk ke dunia kampus, kayak misalkan contohnya kayak ketemu yang masih muda-muda lah, yang sepantaran lagi gitu. Kayak anak SMA lagi nih. Ya ibaratnya jadi mahasiswa. Ya kan? Tapi apakah ada perubahan yang kayak lu sampai kayak anjing kok ternyata dunia kuliah begini ya? Selain dari pertemanan, selain dari pelajaran, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Iya, itu cuma kayak gitu. Sama pertemanan sih. Berarti hanya dari sisi pertemanan dan lingkungan Iya, gitu. lingkungannya saya. Lingkungan pertemanannya juga agak beda ya. Agak Yang beda. namanya circle kayak gitu. Ya. Apakah di SMA kalian dulu ada? Pasti di SMA juga ada kan? Maksudnya apalagi zaman sekarang ya kan? Zaman sekarang pasti orang main circle-circlean. Nggak ada sih, nggak ngerasain sih kalau ngerasain. Oh, nggak ada? Makanya agak Iya, Kalau itu di- pas masuk kuliah. Perkuliahan ini ya ada lah semacam kayak gitu, circle kayak gitu kan. ada sih. Tapi kalau saya mau berteman ya sama siapa aja Sama gitu. siapa aja sih, iya, sama siapa aja sih. Siapapun disapa. Ya, Siapa berarti- aja mau temenan aja gitu. Iya. Tapi kan waktu SMA juga pasti ada dong. Maksudnya kayak Ada. Iya, pasti ada. Kayak- Tapi pasti ada. Pasti Ada. ada. Cuma nggak separah itu. Iya. oh nggak separah Nggak separah ini. oh nggak separah dunia kampus berarti ya? Iya. Iya. Parah sih. Parah banget. Emang parahnya menurut kalian emang kayak gimana? Banyak, Karena- banyak karena- sih. Karena gini kan, karena setiap orang pasti karena 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 kalau menurut gue ya taraf seseorang dalam menilai sesuatu pasti beda-beda dong. Kayak mungkin menurut gue segini parah, tapi menurut lu kayak biasa aja, enggak. Ya, itu kan situ perbedaan tuh.
Nah, parahnya menurut dari versi kalian tuh kayak gimana sih emang? Ini untuk yang putih-putih mungkin parah nih. Ya, parahnya menurut versi kalian ya. Parahnya tuh kayak gimana sih emang? Kayak tapi mungkin kayak dari sayanya tuh belum beradaptasi aja sih. Kayak waktu SMK tuh kayak gini kok temannya seru-seru semua ya gitu. Jadi dia pas masukin wah beda banget versi kayak nggak sesuai SMK aja sih. Iya. Rasanya kayak gitu. Apakah vibes-nya terlalu tua? Enggak. Oh, bukan ya, bukan. Sorry. Cuma kayak balik aja sih. Yang awalnya kayak Chinese. Chinese. Iya betul. Jadi agak ya gimana ya? Gue bisa paham kalau misalkan jawaban kalian kayak gitu berarti ya gue bisa paham gitu ya. Ya mungkin masih ada beberapa orang yang kayak mereka tidak bisa meninggalkan masa-masa SMA-nya kayak mereka nggak rindu belum move on gitu ya kayak kelas itu untuk melepas masa putih abu-abu ya kan karena bisa sebegitu sih. tapi kalau ya itu menurut kalian ya karena kalau buat gue pribadi ya masa putih abu-abu adalah masa yang paling ini serius ini serius karena gini kan ini FYI aja ya. Gue itu dulu SMK jurusan gue tuh farmasi yang mana farmasi ini yang kita tahu ya kan kayak jurusan yang udah pasti lebih banyak cewek kayak gue aja satu angkatan itu farmasi hanya 10 orang cowok 10 orang dari satu angkatan farmasi itu gue lupa antara 80 atau 70 murid farmasi di angkatan gue dan 10 orang itu cowok. Jadi kalau menurut gue masa putih abu-abu mendingan gue langsung tinggalin sih, gue mendingan cabut deh gitu. Mungkin itu versi gue ya kan. Kalau versi kalian seperti itu berarti kalian mengalami masa putih abu-abu yang sangat menyenangkan. Iya, boleh tapi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki rapid question. Pertanyaan dari rapid ya. Buat teman-teman di rumah yang tidak tahu rapid question ini apa, rapid question adalah sesi di mana saya akan memberikan pertanyaan singkat dan narasumber kita kali ini harus menjawab dengan cepat. Siap? Siap ya. Oke, kuliah atau SMA? SMA. Kuliah. SMA sih. Teman atau pacar? Teman. Pacar. Ditinggalin atau ninggalin? Ditinggalin. Individu atau kelompok? Individu. Aktif atau pasif? Aktif. Pasif. Nongkrong atau organisasi? Organisasi. Nongkrong. Iya. Oke. Menarik nih. Ini cukup melesetnya lumayan banyak ya. Oke. Tadi pertama yang tadi sudah mulai meleset itu ketika Kuliah. ketika Dari awal. individu ya itu kuliah atau SMA gue prediksi gue lumayan tepat. Teman pacar lumayan tepat. Tinggalin atau ninggalin itu juga ya lumayan lah. Dan individu atau kelompok nih, kenapa kalian lebih milih individu ketimbang kelompok? Karena kan yang kita tahu kuliah itu sudah pasti banyak dengan tugas-tugas kelompok ya kan, tugas kelompok, dan dari tugas-tugas kelompok itu mungkin kalian pada akhirnya menemukan dalam tanda kutip circle baru. Dan kenapa kalian lebih memilih individu? Ribet aja kak. Nah, satu kata ribet. Ribet kan? Kalau emang bisa diselesaikan sendiri, kenapa harus enggak? bareng-bareng? Oke, berarti secara tidak langsung lu bilang kalau misalkan teman-teman kelas lu hanya sebatas teman belajar ketika dia berada di kelas, berarti Bukan maksudnya kita bersosialisasi itu bersosialisasi. Tapi kalau untuk tugas individu atau segala macam yang kita bisa kerjakan sendiri, kenapa enggak kita sendiri aja gitu? Daripada dibikin ribet untuk lebih banyak orang yang mengerjakan itu terus salah, Soalnya beda lebih baik kita sendiri. Beda tuh malah beda ini, beda. Oke.
Dan untuk aktif atau pasif nih, gue mendengar jawaban Surya nih. Lu lebih milih pasif, padahal yang gue lihat adalah ketika lu pulang lu pulang kuliah lu udah pasti nongkrong ya kan, pasti nongkrong. Kenapa lu milih untuk pasif? Sebenarnya ya, gue tuh pengen pasif tuh, karena gue udah terlalu capek buat kerja ya sebelumnya. Gue tuh udah capek banget namanya bersosialisasi sama orang gitu, ngobrol sama orang. Tapi karena kating-kating ini, ya mungkin jadi aktif lagi ya. Ya mungkin jawabannya harusnya aktif ya. Saya ubah lagi deh jadi aktif. Saya tadinya niatnya mau jadi guru juga mas. Cutting Saya siapa masih ya? dekat dengan pekerjaan saya. Cutting siapa sih? Cutting siapa ya? Polis biasa satu. Pokoknya anak teater lah. Oke. Berarti sebenarnya kalau gua akan mewakili mereka ya. Gua akan mewakili jawaban mereka, kenapa mereka mendekati lu. Karena satu, mereka butuh lu. Jujur aja nih ya, ini jujur aja nih. Dari semenjak gua semester 1, senior itu pasti butuh junior. Senior itu pasti butuh junior dalam hal apapun, entah itu dalam pertemanan, apalagi dalam hal UKM ya, kita memerlukan regenerasi. Ya betul. Kan? Sepi ya kayak. Ya, betul. Dan nih yang terakhir nih, nongkrong atau organisasi? Oke lah, gue sudah bisa menebak jawaban Surya bakalan nongkrong. Dan yang dua ini nih, kenapa organisasi? Karena emang kebiasaan kalau misalnya dari SMK pulang sekolah nggak langsung pulang, jadi organisasi dulu kadang OSIS kadang sermet. Oh berarti lu dulu OSIS. OSIS di sekolah. Kenapa? OSIS juga. OSIS juga dulu. Oh, bukan. Dulu ini kayak kegiatan tuh kayak eskul, KMA, gitu. Kemah. Bocah kokonat berarti ya. Pokoknya Kokonat betul. Kalau gue sempat mengalami masa-masa kokonat, cuman itu gue di SMP. Oke, berarti Ceritanya ya. enggak, karena oke, kalau misalkan lo ingin memberikan jawaban kenapa lo pilih nongkrong, silakan. Nikmat mana lagi ya Tuhan berikan? Kita bisa duduk ngopi terus ngerokok. Kan organisasi juga bisa ketika udah kelar rapat kan. Bisa, tapi kan lebih serius lagi kalau itu. Oke. Berarti lo tidak suka ada tekanan. Ya betul. Kalau misalkan ya buat Cipa sama Nafa nih, lo milih organisasi ketimbang nongkrong. Dan dari cerita yang lu berdua tadi kasih, Cipa adalah OSIS, lu pramuka. Iya. Ya kan? Apakah lu akan join ke BEM? Ya mau, pengen sekali. Ya pengen kayak ngelanjutin lagi kayak waktu SMK. Oke. Tapi kan BEM sama OSIS sudah pasti beda. Beda. Apakah itu sudah ada bayangan di kepala lu BEM tuh bakal gini? Udah sih kak, kayak sebenarnya kalau itu dibilang mirip nggak mirip, dibilang beda juga nggak terlalu beda, tapi kayak ada bedanya lah kayak. Oke. Cuma bedanya gimana? kalau aku sih nggak terlalu mau ikut BEM sih, lebih ke musik. Berarti lebih ke UKM. Iya, lebih ke KM. Himpunan? Himpunan ini lagi join JCC. GCC. GCC itu bukan GCC itu UKM. UKM. Oh, KM ya? UKM. Himpunan tuh kayak himpunan tuh HMJ. HMJ. Oh, yang bahasa Inggris itu. Nah, Iya, boleh sih itu. Kayak mau join juga. Oke. Kayak kamu. Buat anak-anak HMJ ya. Untuk Komaji dan yang lainnya, kalian mendapatkan regenerasi kalian di sini. Kan Teater juga ada regenerasinya. teater sudah ada abang yang gondrong yang di belakangnya tuh. Gokil. Saya nggak ditanya. Gondrong gila. Saya nggak ditanyain. Kan anda lebih milih Nongkrong. nongkrong daripada organisasi, Betul. kan? Anda berharap saya jadi BEM? Tidak mungkin. Mustahil. Oke, kalau kayak gitu,
pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita mengakhiri episode 1 kali ini. Pertanyaan terakhir. Apa pesan dari lu nih buat orang yang ragu buat kuliah, terutama jurusan swasta? Jalan aja, jangan ragu. Pesan buat yang Pesan buat teman-teman nih, teman-teman penonton, kayak buat teman-teman kita di luar sana lah. Karena pasti kan banyak dari mereka yang nganggap kayak gua ngapain sih kuliah, gua udah asik kerja dapat duit lagi. Sedangkan kalau gua kuliah gua harus nge-spend duit lebih banyak lagi. ini sih kayak buat kuliah dulu, kayak buat nambahin skill, nambahin buat bisa nama di gelar. Itu berarti kalau misalkan belakang nama ada gelar kayak suatu achievement gitu ya. Keren aja. Untuk dari saya jangan terlena kalau yang udah kerja. Emang enak dapat duit tapi nggak bisa dapat gelar. Lebih baik Anda bekerja sambil kuliah. Nah, gitu juga. Karena gelar ini sangat penting di dalam bidang apapun. Mau di pekerjaan, mau di sosial, yang namanya sarjana itu pasti dipandang lebih daripada yang dari SMK dan SMA. Tapi kita tidak memandang yang lulusan SMK juga ya. Ya, maksudnya kayak maksudnya tidak merendahkan ya, mereka, tapi di dalam masyarakat itu ya. namanya ya kalau yang udah S1 kayak gitu, nah itu tuh kayak merasa terpandang banget lah. ada stigma, berarti ada stigma di masyarakat berarti kalau Semua juga tahu lah tentang itu. Tapi sebenarnya banyak juga sih anak SMK yang bisa lebih di atas yang Banyak S1. kok. Banyak kok. tapi akan lebih keren kalau misalkan Ada ketika namanya. itu dia baru saya mau ngomong. Kualifikasi pekerjaan juga sih gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih kita. Nice. Gila seru banget. Kita jadi mendapatkan insight baru dari maba terutama kayak seperti yang tadi kalian dengar, kalau misalkan mereka mengalami berbagai hal yang berbeda tentunya ya dari dunia yang sebelumnya mereka jalanin. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat Cipa, Naswa dan juga Surya. Oke, so guys, untuk itu terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena kami membutuhkan subscriber dari teman-teman ya. Kami membutuhkan views dari kalian semua. Jadi tolong untuk di-share juga ya. Karena kami butuh duit nih, belum ada budget produksi nih. Ini tolong nih kita mana nih. Kalau brand mau masuk, brand boleh deh. Ayo. Nih minimal air minum nih. Ini air putih ini 3 nih. Nah, ini kan air putih 3 nih. Ya kan belum ada mereknya nih. Nah, tolonglah coba. Rektor nih. Rektor. Nah, kalau misalkan dosen mau atau ya, donatur lah ya. Ada donatur lah, kita sangat terbuka sekali. Untuk itu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Sampai berjumpa lagi di segmen MK Meet sekali di episode selanjutnya karena bakalan ada bintang tamu yang bakalan lebih seru lagi di setiap episodenya. Bukan berarti yang sekarang tidak seru, ini sangat seru sekali ya. Apalagi ini episode perdana ya kan, kita ngundang maba, kurang seru apa boy. Oke, untuk itu kita tutup. Terima kasih. Tarik mahasiswa, tunjuk. Oke, taruh nih. Kalau misalkan ngomong tarik mahasiswa, kalian bertiga harus ngomong tunjukkan taringmu. Enggak, dong. Oke, siap ya. Oke. Tarik mahasiswa, Tunjukkan taringmu. Yo.